Kang Cecep ini. Selamat malam Pak Cecep, Akyar. Kang Cecep, Akyar. Selamat malam, Pak Bum Bum. Selamat malam. Kang Cecep dari Jawa Barat Ya, ya, Kang ya? Dari Jawa Barat ya? iya betul. Iya, Wah, Jawa Barat. Orang mah baturana urangna seueur. Jawa Barat. Jawa Barat di mana tuh, Kang? apanya? Jawa Barat mana? Daerahnya Ya, Bogor, oh Bogor. Bogor. Ayo sok atuh. Silakan. Apa yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan. Saya mau tanya-tanya nih, Pak Bum Bum. Ya, Bapak Muslim Kristen? Kalau kalau Tuhan, Bapak Muslim saya Kristen? Muslim, 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 Oh, Muslim. silakan. Di sini banyak, teman-teman. Silakan mau tanya sama siapa, silakan. Silakan mau tanya, silakan. Ya, ya. Oke, buat semua Hmm. aja ya, buat Ya, semua apa mau aja. tanya apa? Kalau Hmm. kalau saya mau tanya sedikit, kalau Tuhannya Kristen ini Hmm. eh sifat yang berada dari diri Yesus atau yang terdiri dari tiga oknum, Pak? Bom bom. Hmm. Itu saja pertanyaannya. Iya, itu dulu. Oke. Apakah sifat yang berada di dalam diri Yesus Hmm. atau yang terdiri dari tiga oknum gitu? Salah satu pilih aja salah satunya mungkin atau kedua-duanya. Kan nggak mungkin kalau kedua-duanya. Hmm. Kalau menurut Bapak, Yesus itu siapa? Kalau menurut saya sih, kalau dilihat dari Maryam, kalau dilihat dari Maryam Ma- ya Nabi Isa Maryam dong. bukan Maria. Tuhan. Maryam bukan Maria. Bapak jangan bawa Isa dan Yesus beda. Nanti saya tanya Bapak bingung lagi. Oh, Bapak tanya Alkitab oh aja. gitu. Kalau Bapak tanya Maryam, nanti saya tanya. Maryam bukan Maria. Maryam itu kan Iya, punya anak kan Isa Masih, betul nggak? betul. Nah, terus Isa Masih lahir di mana? Kalau itu sih saya kurang kurang ini Hmm. ya, kurang Nggak tahu, begitu begitu. nggak ada di Al-Quran, nggak ada Saya dia cuma lahir di kota mana, nggak ada. iya, makanya saya mau Hmm. tanya-tanya dulu, mau tanya-tanya Hmm. dulu kalau 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 tuannya Kristen itu apakah sifat yang terdiri dari jiwa Yesus Hmm. atau yang tersusun dari tiga oknum gitu. Hmm. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Kalau dari firman ini Pak Bom Bom, Hmm. firman itu ada fungsinya enggak Pak Bom Bom? Dia yang menciptakan. Oh, ayatnya saya kasih. Dia menciptakan. Hah? Contoh begini. Saya ini Pak Bom Bom. Firman itu kata-kata Ya. saya. Ya, contoh begini. Hmm. Anda tidak tahu saya, cuma mendengar suara saya. Kata-kata. Saya perintahkan. Kang Cecep jadi paku. Nah, umpama saya punya kuasa, Cecep bisa jadi paku. Itu perintah saya. Tapi saya Ya. berbicara. Tuhan nggak bisa dilihat. Nanti firman jadi manusia, baru jadi lihat begini. Oke. Firman itu kata-kata Allah. Suatu perintah. Berfirmanlah Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Ayat kedua. Ada fungsinya enggak? Roh Allah melayang-layang. Ada ayatnya. Kejadian 3. Fungsi. Saya kasih ayat. Sabar saya kasih ayat. Kan tanya kan. Yesus itu siapa? Jadi Iya, ya. firman kan. Ayo saya kasih ayat ya. Nih. Nah, Yesus itu siapa? Kita kan diskusi. Bapak tanya kan? Saya jelaskan. Iya. Kita ambil dari kitab Oke. Taurat ya. Nah ini kitab Taurat. Nah, ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah, perhatikan. Allah Allah Berfirmanlah itu Allah.
Bapa. Pak, Allah Hmm. ini Bapa atau Yesus, Pak? Bapa. Bapa. Bapak. Firman Yesus. Oh, gitu. Jadi Saya berarti jelaskan dulu, Yesus belum belum ada selesai. gitu. Itu Oke, ya oke, Yesus oke. manusianya belum ada, tapi firmannya Yesus sudah ada. Saya jelaskan dulu, baru nanti tanya. Ya, oke? Oke, oke, silahkan. Ya. Oke. Itu namanya Saya diskusi. mute dulu ya. Ya, ya yuk, sabar dulu. Nanti kalau saya bilang, silakan, buat silakan. Ya. Oke? Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, berfirmanlah. Firman ini yang menciptakan segala sesuatu. Ada kita saya singkat aja. Di malam Mazmur 33 ayat yang ke-6 hingga ke-9. Ya. Oleh firman Tuhan, perhatikan. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Itu Yahweh. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Tadi Kejadian 1 ayat 1 hingga yang ketiga. Langit semua diciptakan oleh Tuhan. Ya, lihat. Ya. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Tentaranya itu adalah malaikat. Ayat 9. Sebab dia berfirman, dia itu adalah Elohim, Yahweh sendiri. Berfirman, maka semuanya jadi, dia memberi perintah, maka semuanya ada. Perintah. Semuanya ada. Kalau dalam ajaran apa? Kun fayakun ya, saya tidak tahu ya. Oke. Itu ketika teman-teman apologet. Bapak mau lihat firman apa menjadi apa? Kalau Bapak tanya ayat banyak, nanti saya menjelaskan. Nah, Yesus itu siapa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman menjadi manusia. Bapak sampai di sini masih mau bertanya? Oke. Bertanya lagi, silakan. Tadi kita melihat kemuliaannya. Ini kemuliaannya maksudnya kemuliaannya siapa, Pak? Ya Bapak. Contoh saya punya Kemuliaannya suara. Bapak. Apakah saya bisa memerintah anak saya jalan kalau saya bilang, anak saya mengerti apa? Enggak. Apakah Coba sekarang bilang suara Cecep. Bapak kelihatan? Suara Bapak kelihatan nggak, Ya Pak? kalau saya begini, saya diam saja. Apakah bicara? Seperti gunung yang mati, pohon yang mati? Enggak kan tadi dengan firman bisa melihat kemuliaannya, kita semua bisa melihat kemuliaannya. Kemuliaannya siapa maksudnya? Ya Bapak, perintah firman. Contoh, Pak Mas saya perintah. Cecep. Jadi kemuliaan. Tanya, ya udah takut tanya terus saya sudah tanya udah, saya diam aja. Tanya udah. Tanya. Belum. Kemuliaan itu, contoh kemuliaan itu, sekarang saya tanya. Tuhan menciptakan kalian di agama kalian, Tuhan menciptakan kalian untuk apa? Ayo. Silakan. Saya tanya sama Anda. Supaya kau mengerti itu apa kemuliaan. Cep. Gimana, Pak? Kamu paham kemuliaan jelas, enggak? ya. Ya, Tuhan menciptakan kamu, Justru kemuliaan itu apa? Kemuliaan itu apa? Menurut kamu kemuliaan itu apa? Ya jelaskan aja, karena saya tidak, ini maksudnya kan sekarang saya tanya kamu, supaya kamu memahami. Kamu kan tanya masalah kemuliaan. Kemuliaan itu apa menurut kamu? Ya. Ayo. Kemuliaan itu kalau menurut saya yang beda dari biasanya gitu. Kemuliaan yang biasa bedanya. Gimana sih kamu tidak paham? Di Al-Quran kamu ada nggak Tuhan? Tujuan Tuhan menciptakan manusia. Saya nggak tahu Al-Quran. Coba kamu jelaskan dulu sama saya. Supaya kamu paham Al-Quran. Kemuliaan bagaimana sih? Kamu nggak jelas. Makanya, kemuliaan, kamu nggak ngerti kemuliaan.
Ya kemuliaan itu maksudnya ya Kamu tanya kemuliaan yang namanya mulia. Ya lu, lucu-lucu aja nih Cecep ini. Nggak usah Aneh-aneh aja. ketawa, nggak usah ketawa Pak Gak Bom, lucu. nggak usah Gak saya nggak ketawa. ngejek, saya lucu. Kamu tanya kemuliaan, Kita tapi kamu nggak jelaskan. ngerti kemuliaan. Makanya saya tanya, Ya, makanya kemuliaan itu apa? jelaskan aja kan Pak Bom Bom kan nanya Ya sudah saya sudah menurut jelaskan tadi pribadi. kan saya bilang kan kemuliaan itu Bapak supaya kemuliaan Bapak. Contoh Tuhan menciptakan manusia itu ada tujuannya. Nih contoh ya, Tuhan menciptakan manusia itu ada tujuannya. Nih contoh saya buka dalam kitab Yesaya. Kamu kan bicara kemuliaan. Nah, kalau Pak Bambam itu lengkap. Oh, nah, saya buka ya di dalam Yesaya. Tuhan ciptakan manusia ya itu ada tujuannya. Nah, kenapa lewat lagi? Yesaya 43 ayat yang ke-7. Nah, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kemuliaan itu kebesaran Tuhan. Jadi Tuhan tuh menciptakan manusia itu untuk memuji, memuliakan Dia. Karena Tuhan itu punya 3. Tuhan tidak bisa mati, Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Ayo, apalagi satu. Kemuliaan sama memuliakan itu beda nggak Pak? Loh, kemuliakan dengan, kamu tadi tidak memahami kemuliaan, sekarang kau bertanya. Coba menurut kamu apa deh? Iya. Kalau menurut Kamu saya gak udah saya memahami jelas. kemuliaan. Ayo, sekarang pertanyaanmu apa? Aneh-aneh aja. Ya Lucu-lucu. kemuliaan sama memuliakan itu maksudnya beda enggak gitu. Kemuliaan Tuhan. Kalau memuliakan itu berarti saya memuliakan Dia. Aduh, kamu sekolah di mana sih? Kamu bertanya begini Ya, justru saya makanya malu. Kamu kan kata saya juga berarti beda daripada yang lain. Kalau kita nggak memuliakan, bisa. kalau Tuhan Kemuliaan Tuhan ya kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Karena Dia sang pencipta. Kalau kita iya, memuliakan keagungan Tuhan, arti, saya artinya memuliakan berarti Tuhan. Tapi Yesus itu artinya berarti dimuliakan. Yesus itu dimuliakan karena berarti Dia sendiri Tuhan. Bukan Yesus memuliakan Bapaknya. Enggak. Di mana ayatnya? Di mana kamu dimuliakan kasih sama tunjuk sama siapa? saya? Ya kita Enggak. yang diselamatkan. Mau ayatnya? Berarti kemuliaan ini keagungan gitu Pak Bobom ya. Sepakat nggak Pak Bobom kalau kemuliaan itu adalah keagungan? Ya, teman-teman yang lain mungkin bisa menambah, biar aja Pak Bobo udah ini. Teman-teman lain mungkin ada yang bisa menjelaskan sama si Iya, Cecep yang iya, bertanya sangat baik. iya saya tambahkan ya Pak Bambang. Ya bisa saya tambahkan ya Pak Bambang. Silakan. Ya, Bagi-bagi. jadi iya, Bagi-bagi kue Natal. kue Natal ya. Ya, Kemarin ya, kue Natal. ya. Jadi kemuliaan itu Kue Pak, Natal. Ya udah. Pak Cecep, kemuliaan itu Iya. luas Pak, mencakup. Kemuliaan itu mencakup keagungan, kemahakuasaan, keilahian, ketuhanan, ya itu semua Pak. Itulah kemuliaan. Oke. Kata saya Ya. juga kan tadi dibilang dari awal, kemuliaan itu adalah sesuatu yang beda daripada yang lain. Makanya presiden suka Ya, disebut yang mulia. Presiden ya juga suka kemuliaan. disebut yang mulia. Karena dia Ini beda dalam dengan pangkat kita. dalam Bahwa presiden kemuliaan, ya kemuliaan di sini dalam konteks ilahi dan ketuhanan ya Pak. Bukan yang iya, mulia, tapi kan kalau bukan yang iya mulia raja, yang mulia itu ya bukan. iya, tapi kan tadi Pak Bumben nanya terhadap saya
menurut Hmm, Anda, menurut framing saya, apa itu kemuliaan? Saya jawab, kemuliaan itu oke. sesuatu yang Sekarang beda daripada yang biasa. Kalau kita ya, sekarang biasa, berarti yang mulia itu di atas oke. kita, gitu maksudnya. Ya, sekarang yang pertanyaan Bapak apa, Pak Cecep? Eh, Pertanyaannya apa, Pak? Konteks pertanyaan. gimana? Sekarang gini, tadi kan saya nanya, firman itu Hmm. fungsinya apa? Silahkan Firman dijelaskan. fungsi Sudah fu- dijelaskan gimana? tadi sudah dijelaskan fungsinya firman dan hakikat dari firman. Itu firman itu yang menciptakan, Pak. Yang menciptakan dunia, isinya dan manusia. Katanya Itu tadi sang firman itu firman. Itu ciptaan, firman. ciptaan Yang ilah, nggak ada yang bilang ciptaan, ciptaan nggak ada siapa? yang Bukan tidak ada ciptaan, firman, ada ciptaan, menciptakan. Pak. Betul, betul. Menciptakan. Duh, jangan salah dengar dong, Pak. Tidak ada firman itu Berarti yang ciptaan, Pak. menciptakan, yang men, oh, Yang berarti yang menciptakan menciptakan ini firman Bapak itu. atau firman? Firman. Bapak atau firman Firman yang yang menciptakan? keluar, firman yang keluar dari Bapa, yang keluar dari dalam Kalau dirinya Bapa. Oke, kalau firman yang Hmm. menciptakan, Bapak fungsinya Hmm. apa? Mengeluarkan firman juga Cuman sebagai sang mengeluarkan doang. pencipta. Iya, sebagai Tuh sang kan? pencipta. Iya. Bingung kan? Jadi Bingung. dua di sini yang menciptakan Loh, ini. Iya. dua. Nggak Dul, ada Jadi dua. yang Ah, enggak. itu menciptakan. kan menurut Dul, Bapak. Dul, Dul, Gini loh. Dul. Kalau saya diam begini ya. Iya, ntar sebentar Pak Bom. Sebentar Pak Bom. Pak Cecep, Pak Cecep mengeluarkan perkataan. Terus perkataannya itu Oke, dilaksanakan. Jadi Pak Cecep fungsinya apa, Pak? fungsi saya itu yang kalau saya fungsi pribadi saya itu ya segalanya. Bisa Ya fungsi iya, saya ini buat ya buat itulah membuat Bapak. sesuatu. Iya, Hah? itulah Bapak. Itulah Bapak yang fungsinya Mak- Bapak itu Maksudnya gini, mengeluarkan firman-Nya. Fungsinya maksudnya Bapak itu fungsi yang menciptakan melalui firman-Nya. Firman-Nya yang melaksanakan. firmannya yang melaksanakan. Berarti Iya, coplok yang firman dari Bapak gitu. melakukan. Enggak, masa suara Bapak sama tenggorokan Bapak coplok dari Bapak? Kan kata saya gitu. Kan kata saya juga begitu, Pak, tadi, Pak. Iya. Nah, Aduh. artinya gini. Iya, Jadi firman itu bisa melaksanakan. Kalau iya. setelah dilaksanakan Ah, firman, dia menciptakan ah, bumi, dia iya. menciptakan segalanya. Bapak ini Ah. fungsinya apa? Kalau kalau Nah, kalau terus kalau gitu. terus Apakah iya, kalau kalau menciptakan berarti menurut pikiran di dalam otak Bapak, terus waktu menciptakan hilang yang menciptakan itu. ya artinya Bapak kan udah diam karena udah diwakili sama firman itu. Enggak ada diwakili. Masa Bapak juga diwakili sama suara Bapak? Enggak. Suara Bapak juga nggak akan berkurang dari diri Bapak. Iya berarti kalau kalau gitu fungsi firman ini Su istilahnya gimana gitu kalau kalau iya, begitu bingung kalau Bapak ada berpikir seperti itu. Kalau Bapak berpikir seperti itu, otak Bapak bisa pecah, pusing Pak pasti. Itu Ustadz Pak, ada informasi dia Ustadz. Cepet. Iya itu, iya biar Ustadz. mau dia mau ustadz kayak mau kiai kayak musuhnya, makanya kita mau ajari Tapi dia gitu loh. tapi otaknya sampai di situ. Iya, kita mau ajari dia karena Terus bapak kalau gimana? ini, enggak gini Pak Bom, karena bapak ini mendefinisikan firman itu sebagai sesuatu yang terbilang. Jadi kalau firman itu keluar, terus yang berfirman diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu kan
Iya Primitif, kan? otak Kan kata primitif. Bapak Itu firman otak yang otak mencipta. primitif. Iya, begini Pak. Iya. Kalau Bapak bersuara, Bapak bertausiah. Tausiah itu melaksanakan keinginan Bapak, terus menyadarkan orang. Terus fungsinya Bapak apa? Kalau fungsi pribadi saya itu banyak, Pak. Kalau fungsi pribadi Nah, saya iya, bisa iya, berbicara karena adanya pribadi saya, itu fungsi diri iya, saya. iya, iya, Bapak, Bisa berbuat iya, sesuatu, iya, menulis, itu fungsi iya, pribadi sama saya. Bisa fungsi berpikir, itu fungsi, fungsi pribadi iya, saya. Sekarang, fungsi Bapak. Fungsi Bapak itu, Bapak yang di sorga itu 100.000 kali seperti dari fungsi Bapak. Dari fungsi Pak ya, Cecep. sekarang saya mau tanya fungsi firman sekarang. Fungsi firman Kalau sama kalau dengan fungsi Bapak. Bapak, Fungsi firman sama dengan Bapak. Karena Bapak itu adalah firman, firman adalah Bapak. oke, kita kembali ke diri kita, Pak. Nggak Kalau usah Pak, fungsi diri nggak Bapak, ke diri Bapak, nggak ke diri Bapak. ya Ini kita maksudnya bicara ini Tuhan. yang yang kedengaran Kita bicara, yang kedengaran sama. kita bicara, Pak, kita bicara ketuhanan, kemahakuasaan, Oh, keilahian. Kalau fungsi ya Bapak, oke, Bapak tunda dulu. terbatas. Iya, apalagi yang mau Tunda dulu. ditanya. Keilahian Iya, tunda apa yang mau dulu. ditanya? Ini Eh, yang kedengaran sama saya ini pribadi apa? Bapak sendiri. Apakah Iya, apakah firman Bapak yang kedengaran sama saya? iya, firman saya. Dan itu adalah saya sendiri Firman. dan itu pribadi saya. Nah, sekarang firman Bapak bisa nggak disuruh berbuat sesuatu? Oh, kalau Tuhan bisa. Kalau firman Tuhan bisa. Aduh, Suara kamu nih saya nggak gimana? bisa, Pak. Kamu masa bandingkan Tuhan dengan manusia? Aduh, kamu nih belebuk sih. Mana kemana? Aduh, Biar aja, Pak Bom. aduh. Harus Nah, harus dengan sabar. Ini udah kamu Harus. stop. Nah. Sekarang begini, kamu dengar. Saya ini sekarang manusia, saya perintah anak saya. Anak saya sekarang laki-laki ya. Nah, tolong angkatkan itu nak. Bapak mau mandi, angkat air 1 ember. Kan anak saya lakukan. Karena dengar perintah saya, firman. Contoh begitu perintah saya. Tapi saya kan dengan manusia, perintah. Firman itu kata-kata Allah yang keluar dari saya, dari Bapak. Jadi anak saya lakukan. Karena saya bukan Tuhan, saya perintah dia. Kalau Tuhan tuh perintah, langsung dilakukan, terjadi. Lalu kasih tunjuk ayat tadi, Yesaya 43 ayat 7, Mazmur 33 ayat 6, ayat 9. Gimana sih? Aduh, pede ngaku. Makanya gini Pak Bom. Aneh-aneh aja nih Pak Bom. Aneh-aneh Dia aja. ini Cecep ini mau memisahkan, ya mau mendikotomikan Bapak dengan Firman. Jadi dia mau memisahkan Bapak itu bukan Firman dan Firman bukan Bapak. Pak Cecep, kan saya sudah tadi berulang kali saya katakan, Firman itu adalah Bapak. Dan Bapak itu mengeluarkan firman. Firman itu juga adalah Bapak. Di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi perkataan saya sebagai manusia, yang keluar dari mulut saya, yang keluar dari tenggorokan saya, itu adalah diri saya sendiri. Tapi sebagai manusia, itu adalah cerminan diri saya sendiri. Dan itu adalah ungkapan dari hikmat dari diri saya sendiri, Pak. Tidak terpisah, tidak berpisah, tidak juga mental satu-satu, Pak. Gitu. Oke. Berarti Oke, paham ya. Enggak, udah paham belum, Bapak? Oke, udah paham belum? Berarti Yesus Enggak, sebelum saya tanya. ada Sebentar Pak Cecep. Saya tanya Bapak, oke, udah paham. Oke, udah paham apa oke mau nanya lagi, Pak?
Nanya lagi, ganti Oh lagi gitu. pertanyaannya. Jadi Berarti, belum paham. Jadi berarti yang tadi saya jelaskan. Sebentar belum Pak. paham, Pak Lidara. Sebentar Pak. Pak Lidara, Jadi belum paham dia, ya, Pak. Belum paham ya dia. jadi Belum paham artinya dia. Bapak belum paham ya. Bapak belum paham juga. Belum, Berarti. dia belum paham. Dia belum paham. berarti Yesus. Enggak, Bapak sebelum udah paham belum? Enggak yang Pak, sebentar Pak Cecep. Sebelum Bapak bertanya lagi, saya mau tanya tadi yang saya jelaskan Bapak udah paham atau belum? Iya, artinya menurut Bapak firman sama Bapak itu Enggak, satu. jangan iya. Bapak tanya, saya tanya, Bapak udah paham belum penjelasan saya tadi? Iya benar. Enggak, ini saya mau menyimpulkan obrolan Bapak. Jadi simpulan gitu. dari Oke. Berarti udah paham ya. Berarti ya. Oke, lanjut Pak. Silakan Pak, lanjut. Kesimpulan obrolan Bapak itu bahwa firman itu adanya itu sebelum adanya dunia dan seisinya. Betul nggak? Nah, berarti Bapak belum paham. Katanya oke, iya, udah paham. Begini, Pak. Aduh, Bapak, Pak. Begini, Pak. Firman yang kata Bapak kan dengar dulu. Firman ini yang menciptakan dunia. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu, Pak. Bapak kan belum paham, makanya saya jelasin tadi Bapak oke, iya, ternyata belum paham. Bapak itu dengan firman satu kesatuan dan satu pribadi yang esa, yang ada sebelum dunia ini diciptakan. Paham, Pak? Oke, jadi begini, Pak. Saya nyebut Bapak di sini pribadi Anda. Enggak, sebenarnya saya tanya dulu, Bapak udah paham belum yang saya jelaskan tadi? Adalah Bapak, yaitu Allah, itu sebentar dulu, yang YHWH, Sang Pencipta itu dari sebelum dunia ada, Sang Pencipta itu, Sang Bapa itu, YHWH itu bersatu dan satu kesatuan dengan firman. Bapak, firman, dan roh. Nah, Bapak, firman, dan roh. Kita jangan Jadi bicara satu. roh dulu, Pak. Firman aja sama Bapak aja lu masih bingung, Pak. Apalagi sama tambah roh. Jadi Pak, Bapak itu, YHWH itu sudah ada bersama firmannya satu kesatuan yang esa sebelum dunia ini jadi. Dalam kekekalan. Dia adalah yang zohir dan yang batin. Sebentar, dia adalah yang zohir dan yang batin. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia tidak berawal, bukan berarti awal itu ada mulanya, tapi dia tidak berawal dan tidak berakhir. Paham, Pak? Iya. Jadi firman ini. Iya, tapi saya dengar dulu. Saya sanksi Bapak. Bapak iya, tapi nggak ngerti. Dari tadi oke, iya bisa menyebut saya mengerti kan saya harus menyimpulkan obrolan Bapak sendiri berarti. Oke, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan obrolan Bapak tersebut, firman itu adanya sebelum dunia ada. Betul enggak? Bersama Bapak, Betul, bersama Bapak. Bersama adanya sebelum dunia ada. Iya, benar enggak saya seperti itu? Betul. Cirinya saya mengerti. Cirinya saya mengerti. Bagus. Oke, ngerti jadi berarti ya. Sekarang kita masuk. Masuk kemana? Kita masuk ke bahwa firman itu adalah Yesus, ya. Berarti Yesus ini ada sebelum dunia ada, gitu berarti. Iya. Betul. Itu betul. Berarti Bapak udah paham. Lanjut. Iya, cuman ini koplak. Lanjut. Cuman ini otak koplak. Kalau Yesus dibilang sebelum dunia ada, otak saya koplak gitu. Karena adanya Yesus itu di belakang. Hah? Nanti saya jelaskan ayat per ayat. Kenapa? Ya silakan. Kenapa katanya, Pak? Enggak. Bagaimana tadi? Bagaimana menurut Bapak tadi? Otak Bapak koplak kenapa? Loh, enggak, Bapak nggak jelas ngomongnya.
Gimana? Nggak jelas. Hah? Nggak jelas. Jelas nggak? Bapak Jelas. ngomong apa tadi? Sekarang Coba, jelas. Iya, coba yang iya, jelas, iya. coba Gimana? yang jelas. Sebentar Pak Lobo, sebentar, biar dia Pak ini. Apa Bapak ngomong apa tadi? Saya ulangi ya. Iya, Bapak ulangi. adanya sebelum dunia ada. Firman juga Bersama adanya Yesus, sebelum Firman. juga adanya sebelum dunia ada. Karena Sekarang dia kita masuk. Bapak, sebentar saya jelas. Bapak dengan Firman itu Esa Pak. Ada sebelum dunia ada. Iya, makanya iya, dua-duanya itu Firman dan Bapak itu adanya itu sebelum dunia ada. Betul. Sekarang kita masuk. Masuk kemana? Firman ini udah jadi manusia. Iya. Nuzul menjadi manusia. Nuzul ke dunia jadi manusia. Manusia. Berarti manusia yang berasal dari Firman ini adanya sebelum dunia ada, gitu. Iya, betul. Terus? Nah, kalau saya harus mengimani bahwa manusia yang berasal dari Firman ini adanya sebelum dunia ada, manusia yang berasal dari Firman ini ada sebelum dunia ada, itu manusia kayak gimana? Dunianya juga belum ada, kok manusianya udah ada? Bapak keliru, Pak. Inilah. Sebentar, Bu Sofi. Sebentar. Saya mau lanjutin. Nah, ini makanya saya mau jebak dia. Bapak, manusia itu belum ada. Yang bilang kemanusiaan kan otak Bapak. Kan saya bilang tadi firman. Firman itu perkataan. Kalimatullah, kalamullah. Yang ada di dalam diri Bapak. Dan Esa satu. Itu satu kesatuan, bukan manusia, Pak. Ini dari tadi Bapak oke, iya, ternyata masih koplak otak Bapak. Katanya udah ngerti. Ya koplak kata aja sendiri, Pak. Yang bilang manusia siapa, Pak? Enggak, yang bilang manusia, saya bilang manusia dari tadi. Enggak ada. Bapak yang menyimpulkan dengan otak koplak Bapak sebagai manusia. Yang saya katakan dari tadi firman. Firman itu tidak berwujud. Ada di dalam diri Bapak. Esa. Apa? Katanya apa tadi? Kita kunci, Pak. Firman itu tidak berwujud. Iya. Benar. Bapak satu dengar dulu. Gitu. Jadi Bapak jangan konca-konci, tapi otak Bapak juga masih koplang. Saya jelaskan lagi biar jelas supaya Bapak paham. Tuhan ini berupa roh. Tuhan ini berupa roh dan firman-Nya tidak kelihatan. Ini jadi satu dan satu kesatuan. Firman Bapa dengan roh ini jadi satu. Ini satu kesatuan dalam diri yang namanya Elohim YHWH. Roh berfungsi terus nggak, Pak? Maksudnya? Oh, berfungsi semua. Iya, berfungsi, bukan kayak mesin. Apa fungsinya? Jangan Bapak lari ke roh dulu. Sekarang firman aja Bapak masih koplak. Otak Bapak aja masih koplak mengenai firman. Dia belum nyambung. Siapa yang duluan bilang roh? Yang duluan bilang roh siapa? Iya, roh Bapak berfungsi nggak di dalam diri Bapak? Berfungsi. Udah itu jawabannya, cakep itu, bagus. Terus lanjut. Udah pintar ini. Lanjut. Tadi saya bilang fungsi firman. Kalau saya bandingkan dengan firman saya pribadi, Bapak jangan dibandingkan, tidak sebanding firman Bapak dengan firman Tuhan. Sekarang saya bilang roh, fungsi roh itu apa? Bapak selewengkan, Bapak tanyakan, itu dalam diri saya, roh saya itu berfungsi nggak? Kata saya berfungsi. Bapak bisa lihat roh Bapak nggak? Bapak bisa lihat. Bapak bisa lihat roh Bapak dan Bapak berfungsi nggak? Kalau roh kan sama-sama, kalau firman kan esensinya lain tadi, Pak. Kan Bapak menanyakan fungsi, bukan roh.
Enggak, sebentar gini loh Pak. Ya, Gini loh Pak. Bapak harus paham. Tadi pertanyaan Bapak fungsi roh. iya, Sama fungsi iya. roh Bapak dengan ada roh Allah sama-sama fungsinya sama. Apa Untuk tuh? apa? Untuk kehidupan. Untuk penghidupan dan kehidupan. Kalau menurut saya begini, Pak. Fungsi Jangan roh. menurut Bapak. Itu jangan asumsi Bapak. Ini kita bicara tentang firman Tuhan. Kan tadi Bapak Gitu. tadi Bapak nanya, fungsi roh Iya, pribadi nanya saya apa? itu apa? Tadi Apa? Bapak Fungsinya apa? bertanya, Iya, fungsinya fungsi apa? roh pribadi saya ini apa? Ya saya jawab sebentar. Makanya Untuk apa? kita jawab Ya, satu. untuk apa? Kalau Untuk menurut apa? saya, fungsi roh ini adalah untuk menjalankan apa yang saya inginkan. Nah, Gitu. itu Enggak pinter. dong. Enggak dong. Iya, itu fungsi rohnya dia biar. Itu udah Enggak dong. pinter fungsi Ngaco nih rohnya si dia. Bapak ini. Ngaco si Bapak ini. Oi, enggak begitu, oi. Biar aja Pak Lobo. Biar aja Pak Lobo. Itu kan fungsi rohnya dia menurut dia. Itu kan fungsi rohnya menurut dia nggak apa-apa Pak. Itu haknya dia, biar aja Pak. Ya terus Pak. Terus Pak, silakan. Assalam dulu buat Pak Lando Panjaitan yang ada di Medco. Shalom keluarga saya semua yang ada di Medco, Pak Lando semua Panjaitan. Ketawa mereka di mana kuari di Medco. Bapak. Oke, lanjut Pak. Apa Pak? Jadi begini Pak Cecep. Udah puas ketawanya. Ya udah kamu jadi Pak pelawak Cecep. aja cocok. Iya Pak Jadi Cecep, pelawak Pak Cecep dengar dulu ya. Roh itu dengan Bapa, roh dan firman itu dan Bapa Ini itu roh satu saya, kesatuan Bapak. yang esa. Enggak, sebentar. Dengar dulu Pak, karena Bapak itu tidak mengerti fungsi roh. Bapak itu tidak mengerti apa itu roh. Bapak itu tidak mengerti atau apa itu firman, karena di agama Bapak dan di iman Bapak tidak pernah dibahas. Sedangkan Bapak, Tuhan atau Allah Bapak aja Bapak tidak kenal dan tidak tahu ada di mana. Benar nggak Pak? Betul. Nah, jadi Bapak sendiri masih bingung. Sebentar Pak. Enggak, sebentar Pak. Karena jawaban pertanyaan belum kejawab gitu. Sebentar Pak. Bapak kan belum masuk. Tadi kan dari Bapak udah bertanya. Sekarang saya mau bertanya juga kepada Bapak. Bapak sendiri tahu nggak, paham nggak Tuhan Bapak sendiri? Fungsinya Tuhan Bapak sendiri? Enggak, fungsinya Allah Bapak itu sendiri tahu nggak apa? Sebelum saya jawab pertanyaan Bapak. Saya nggak bakalan menjawab karena saya tadi ya udah kalau bapak nggak mau jawab jangan bertanya, kita juga nggak mau jawab. Kalau itu jawaban tadi sudah selesai. Bapak mau terima atau tidak itu urusan Bapak. Bapak mau ngoplak atau tidak itu ngoplak Bapak. Silakan Pak. Supaya mendapat dukungan teman-teman yang nonton ini hampir 1.700 ya. Tapi like-nya kurang, tolong di like ya, biar syaratnya Sulatan BM2 ini semakin orang kenal. Like and share. Karena tergantung like and share. Tolong like and share. Kita bisa tahu channel ini didukung oleh kita anak Tuhan dan siapa kita Sulatan BM2, meskipun saudara kita dari seberang. Tolong ya like biar semua semakin jaya Sulatan BM2. Oke? Silakan Pak, lanjut. Silakan sampai mau sampaikan. Ya, jadi gini, saya mau tambahkan. Jadi Pak Cecep sendiri masih bingung tentang Tuhannya Pak Cecep. Kemudian ketika Pak Cecep bertanya di sini, kita jelaskan, Pak Cecep tambah bingung. Makanya tadi Pak Cecep bilang otak Pak Cecep jadi koplak, yaitu urusan Bapak. Silakan saja. Karena Bapak sendiri masih bingung tentang Tuhannya Bapak sendiri. Aku boleh nambahin? Silakan Bu Sofiatul, silakan Bu. Ya. Itu ada one way kayaknya ya yang selalu menanyakan
Pak Bombom, itu mungkin ada Pak One Way yang besok katanya kita mau debat dengan bahasa Arab katanya. Teman-teman besok saksikan ya, apakah si One Way ini bisa bahasa Arab atau Arab maklum ya. Nanti kita tes. Kayaknya Arab maklum aja Pak, Bu. Arab maklum. Kamu tutup dulu. Kamu tutup dulu One Way. Kamu kan HP-nya Xiaomi, jadi menggema. Kamu tutup dulu, aku jelaskan Trinitas. Konsep keimanan kok ribet banget sih. Kamu tutup dulu, aku jelaskan konsep keimanan kita. Ya, aku simpulkan apa yang Pak Lidara Raiwawa tadi katakan. Kamu tutup dulu, HP-mu menggema. Tutup dulu. Jadi buat teman-teman bagi Kristen, ya, yang namanya Trinitas itu adalah doktrin Trinitas itu bukan 3 in 1 apalagi 1 in 3. Doktrin Trinitas itu bukan doktrin keberapaan jumlah Allah, itu yang harus diingat. Ya. Tapi kebagaimanaannya orang Kristen tidak Allah pernah itu menghitung jumlahnya Allah. Ya. Apalagi dikatakan roh Allah ada 7. Ya, jadi orang Kristen itu tidak menghitung jumlahnya Allah. Trinitas bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Trinitas adalah doktrin mengenai kebagaimanaan Allah yang esa. Itu dijelaskan, dijabarkan di dalam konsep Trinitas. Tadi Pak Bombom, Pak Lidara Raiwawa, dan teman-teman sudah mengutip Mazmur 33 ayat 6. Dikatakan apa fungsinya? Allah itu yang kekal, yang esa, itu selalu di dalam diri dia ada firman yang kekal dan rohnya yang kekal. Firman itu bukan perkataan verbal. Ya, tadi ada orang Kristen, kalau saya nggak salah, di dalam chat mengatakan firman adalah gelombang suara, bukan. Firman itu bukanlah A, I, U, E, O, bukanlah perkataan verbal, bukanlah gelombang suara. Yang namanya firman logos, itu namanya, yang namanya logos, itu adalah sesuatu yang di dalam diri Allah, akal budi Allah, hikmat Allah, kecerdasan ilahi. Itu adalah cermin diri Allah sendiri. Ya, logos yang kekal, yang ada di dalam diri Allah, ini nggak bisa dipisahkan dari Allah. Allah tanpa firman atau tanpa logos itu namanya Allahnya koplak. Ya, tadi Pak Cecep tadi mengatakan koplak. Allah tanpa logos itu Allah koplak, Pak. Ya, lalu apa fungsi roh? Roh itu hayat ilahi, artinya daya hidup ilahi, sumber hidup ilahi. Makanya dikatakan di dalam kitab Yesaya, Allah adalah Bapa segala roh, artinya di semua roh, semua kehidupan itu berasal dari Dia. Ya, contohnya Pak Cecep. Pak Cecep itu tidak bisa dipisahkan antara tubuh dengan rohnya. Begitu Pak Cecep dipisahkan antara tubuh dengan roh Bapak, artinya Pak Cecep mati. Lalu apa itu Esa? Ya, apa itu yang dikatakan Allah itu Esa? Esa itu bukan Allah itu satu tunggal, Pak. Allah itu satu-satunya. Esa itu artinya ikatan yang nggak bisa Bapak uraikan. Ya, jadi Bapak bisa membedakan antara roh Allah dan firman Allah, tapi Bapak nggak bisa memisahkan antara Allah dengan rohnya atau firmannya. Ya, itu nggak bisa. Esa itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa Bapak pisahkan. Kalau dipisahkan itu dia kehilangan hakikatnya, sama seperti Pak Cecep. Pak Cecep kalau tubuh sama rohnya Pak Cecep dipisah, Pak Cecep nggak bisa disebut manusia. Tubuh Pak Cecep disebut mayat, rohnya Pak Cecep disebut hantu. Pak Cecep itu adalah ekad. Makanya ketika Tuhan mengatakan di Kejadian 1 ayat 26 dan 27, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang keluar jamak, Pak, namanya Adam. Adam itu merupakan kesatuan yang ekad, yang nggak bisa dipisahkan. Kalau Bapak dipisahkan antara tubuh dengan roh, Bapak mati. Begitu juga kalau Bapak nggak punya akal budi. Bapak baca di kitab Daniel 4. Ya, ketika Raja Nebukadnezar diambil logos atau akal budinya oleh Allah di Daniel 4, maka dia menerima akal budi binatang. Dia bukan lagi manusia. Jadi itu namanya ekad atau kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, Pak. Seperti ikatan H2O air. Itu nggak bisa dipisahkan. Itu ikatan yang ekad, esa. Ya, kalau Bapak mencoba menguraikan H2O, maka dia akan kehilangan hakikatnya sebagai air. Nah, itulah Allah kita yang tidak bisa dipisahkan antara logos dengan rohnya. Itu namanya kesatuan yang ekad atau esa. Jadi ketika tadi dikatakan Pak Lidara Raiwawa mengatakan anggap seperti logosnya Bapak atau rohnya Bapak, itu hanya sekedar jembatan analogi supaya kita mengerti. Karena Allah itu beyond our imagination. Dia berada di luar dimensi kita. Kita nggak bisa bayangkan kebagaimanaannya itu. Tetapi gampangannya analoginya adalah
Udah belum? seperti gampangannya kalau kita memakai jembatan analogi adalah seperti diri kita sendiri karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Udah ya Pak Cecep ya? Udah. Halo. Jadi begini Bu Itu udah. Sofiatul, Yesus Ya, pakai sekarang saya bertanya lagi, Bu. Yesus bilang, Ya, silakan Pak Cecep, silakan. Apa Oke. Begini Bu Sophia. Ibu mengatakan roh ini sama Bapak ini ehad. Artinya tidak bisa dipisahkan. Betul nggak? Tadi Ibu mengatakan seperti itu. Betul. Termasuk dalam diri saya juga. Roh saya tidak bisa dipisahkan. Betul nggak? Sekarang Betul. framing Ibu ini 100% nggak Ibu mengatakan bahwa roh Bapak tidak bisa dipisahkan dari Bapak dalam arti ehad? 100% nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dipisahkan ya bukan Allah, Pak. Yang namanya Elohim itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kalau bisa dipisah, Contohnya kalau bisa gini, dipisahkan Pak. Contohnya itu gini. bukan Allah. Biarin. Nggak bisa, Pak. Artinya Sebentar. Kalau Saya tantang Bapak. Yang namanya manusia itu adalah satu kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh. Begitu tubuh dengan jiwa ini Bapak pisahkan, kesatuannya Bapak uraikan, Bapak tidak lagi disebut manusia, Bapak kehilangan hakikatnya. Mudeng ya. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab Matius, ya, baptislah mereka di dalam satu nama. Yaitu siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini hakikat Allah yang sejati, Pak, nggak bisa dipisah. Itu satu nama. Oke. Ya. Iya, saya cuman mau ambil kesimpulan bahwa roh Bapak ini tidak bisa dipisahkan, gitu kan? Karena ehad. Nggak bisa. Kalau dipisahkan, contohnya ya Pak, di dalam konsep teologi Islam, Allah Subhanahu Wa Taala Bapa itu tidak mempunyai roh, artinya dia benda mati. Artinya kesimpulan saya ini salah enggak gitu dengan menyimpulkan ceritaan Mbak Sophia ini bahwa menurut saya bahwa benar Pak, benar Pak, betul udah. Iya betul. Dan rohnya itu Bapak dan rohnya itu tidak boleh dipisahkan, tidak bisa dipisahkan karena tidak boleh dipisahkan. Betul enggak? Ya, yang namanya Allah itu yang namanya Allah itu di dalamnya selalu terdapat logos atau firman yang kekal dan roh yang kekal. Ya saya cuman gini doang. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Perkataan saya ini dari hasil kesimpulan perkataan. Iya, tadi udah dibilang iya, Pak. Iya. Gimana sih? Deal. Itu waktu mati di tiang salib itu misah nggak rohnya? Tunggu dulu. Bapak kan belum paham dengan jelas. Bapak aja belum diuraikan oleh Ibu Sofiatul. Ini kita belum bicara bagaimana Firman menjadi manusia. Kita baru bicara ke bagaimana Allah yang esa itu. Nah, ini belum. Sampai ke situ puyeng deh. Belum sampai. Nah, makanya tadi yang tanya Yesus ada sejak kekal siapa ya? Yaitu si Cecep Gorbacep itu. Cecep Gorbacep. Oke. Kalau Pak Cecep baca di Perjanjian Lama, ya, Yesaya 9 ayat 6 dikatakan anak yang lahir. Ini disebut bapa dari kekekalan. Ya. Sebentar. Saya kasih Bapak bahwa Yesus mengatakan dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Ya, Yesus berkata sebelum Abraham jadi dia sudah ada. Itu Yesus sudah ada sejak kekal. Di mana nubuatan ini? Di Yesaya 9 ayat 6. Ya, bahwa Yesus itu adalah bapa dari kekekalan. Ya, kemudian di Mika 5 ayat 2 dikatakan ya seorang raja Mesias ini yang akan lahir. Itu permulaannya, eksistensinya itu sudah ada sejak sebelum waktu ada. Ya, nanti Bapak catat ya, atau Bapak bisa putar ulang video ini, Bapak baca itu. Ya, Yesaya 9 ayat 6, anak yang lahir ini disebut bapa yang kekal. Ini berkorelasi dengan nubuatan Mika 5 ayat 2 di mana Mesias yang akan dilahirkan di Bethlehem Yehuda. Ini permulaan atau eksistensinya itu sudah ada sejak kekal, sejak sebelum waktu ada. Makanya Yesus dikatakan di Yohanes 8 dia berkata sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Jadi firman itu sudah ada sejak kekal, Pak. Ini dulu keilahiannya. Ini kita belum bicara nuzulnya dia menjadi manusia. Ini Bapak mudeng dulu nggak sampai sini, stop dulu. Kayaknya dia belum paham, Bu Sofi. Belum paham. Bapak jangan mikirin sama jadi manusia dulu.
1 menit Pasti saja. oke-oke aja. Saya mau tanya Pasti dia rasionya dulu. oke-oke aja. Bentar. Enggak, dia 1 nggak menit paham, aja. dia nggak paham. Bentar. Saya yakin dia nggak paham. Cep. Apakah Abraham Sebelum masuk ke yang mentuhankan tadi. Yesus? Sebentar. Sudah Tunggu, itu udah sebentar. ngawur ngidul dia. Nanti saya tanya lagi sama Anda lagi, yang lain lagi ada bingung. Udah saya tanya dulu. Ini saya uji logika Anda. Bapak paham nggak apa itu rasional? Rasional. Enggak paham. Nggak paham Masuk. dia, Pak. Makanya belajar bahasa Indonesia, Pak. Bagaimana Bapak nggak mau paham bahasa Indonesia? Biar teman saya Berarti dia jelaskan nggak dari punya- A, B sampai Z. Nah, Dia nggak punya rasio, Pak. Dia nggak punya rasio. Diam dulu. Dia nggak punya. Rasional. Bapak nggak ngerti kan? Rasional itu adalah masuk akal. Ya, Pak ya? Itu yang saya pertama menjelaskan. Supaya Bos Sofiatul itu kan dia berbicara untuk anak S2. Anda itu nggak ngerti lagi mana. Ya. Yang kedua, apa itu namanya kontra rasional? Kontra rasional. Nggak paham dia, Pak. Tidak masuk akal. Kemudian apa itu supra rasional? Ingat ya, manusia bisa rasional, bisa kontra rasional, ya. Tapi supra rasional itu adalah Tuhan. Makanya Daud berkata di dalam menulis firman Tuhan ya, di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-6. Supaya Anda paham. Saya jelaskan ayat. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Dia sudah keluar. Karena dia tidak paham. Bagaimana kita mau jelaskan? Mereka Nggak paham dia, Pak. Udah jelas dia nggak paham. Dari tadi oke, tapi Ya. sebenarnya oplak. Tapi dia mau iya. Nggak apa-apa Dia mau sih Pak. bawa. Memang Ya, nggak orang apa-apa. Muslim harus sabar. Karena memang mereka Memang kan, begitu. Allahnya nggak punya logos, nggak bisa berfirman. Iya, dan Kan awalnya nggak konsepnya pernah berbeda. Konsepnya dan berbeda, mereka- Pak. Ya, mereka berpikir firman itu kata-kata, hanya sekedar a, i, u, w, o. Betul. Iya. Jadi Betul. mereka ini sendiri, Bu, mereka sendiri masih bingung konsep Tuhannya sendiri. Tetapi ketika mereka bertanya kepada kita, kita jelaskan tambah bingung lagi, Pak, Bu. Iya. Ya harus Mereka dilepas tidak dulu, balik. teman-teman Muslim itu harus dilepas dulu konsepnya, ya di Iya. dalam ketuhanan Islam. Ketika Iya. Anda ingin memahami Allah di dalam Alkitab, ya jadi Allah di Iya. dalam Alkitab kita itu adalah yang Iya. di surga. Ya, kemudian yang bersama kita namanya Immanuel, Sang Firman. Allah yang di dalam kita adalah Roh Kudus. Ya, jadi bukan Baca- seperti Allahnya Muslim, ya. Naik turun One way, jam 3 One malam. Way punya Saya mau headset tanya itu boleh dicabut dulu baru pasang lagi kembali. One Way. Headsetnya itu dicabut dulu. Kacamata. Aku bilang kan, Oh, Sofiatul. sudah bilang kok ganti HP, kok masih saja One nekat way isi itu- one way. Handphone One Way itu handphone murahan kalau jadi berisik banget tuh, Iya. Kak. Enak didengar kuping itu. Bu Sofiatul dan kawan-kawan semua. Pak Jadi Bobo, begini, Pak Lobo, konsep mereka. kalau itu buang ke saya saja ya. Iya, Iya, buang Kalau aja. HP bunyi-bunyi begitu buang ke saya ya. Jadi begini, Ya, Bu. jadi gini, Bu. teman-teman semua, Iya. Pak Lidara, Ya. bentar saya sedikit. Ya, ya. ya. Konsep ketuhanan Islam mau dibawa ke Kristen nggak akan nyambung. Sampai ini bumi kiamat pun tidak akan nyambung. Kalau dia Benar, mau bicara Pak. sudut Ya, pandang karena- kekristenan, dia harus melihat dari konsep sudut pandang kekristenan dari Ya. Alkitab itu sendiri. Karena Allah Di luar itu tidak Iya. punya firman tidak dan tidak nyambung. punya roh, Pak, di dalam Islam. Betul. Iya. Allah betul, Subhanahu itu betul. nggak punya roh. Berbeda dengan Allah Benar. kita. Allah kita sumber roh, sumber segala yang hidup. Allah Bertanya mereka kan kepada berhala, mereka. tidak punya Allahnya- roh. Betul. Nah, kalau kita tanya Makanya nggak Allahnya bisa ada di mana, makan. mereka sendiri nggak bisa tunjukin Allahnya ada di mana. Hanya Iya. dibilang di Ars. Ars itu di mana? Iya. Mereka nggak Iya. tahu. Iya. Tapi Tuhan Jadi gini- kita sendiri ada di Ya. dalam diri kita. Ya, Betul. karena mereka Jadi nggak ada gini, roh sesuai kudus sih. konsep Alkitab. Gitu, nggak ada roh kudus, jadi mereka nggak kenal Tuhan. Ya, jadi kita harus Iya, maklum jadi gini. pelan-pelan memang. Jadi Pak King David sama Pak Bu Sofiatul, jadi mereka ini mau membawa begini konsepnya. Mereka tukang roti, ya. Mereka mau masukin konsep tukang roti kepada kita yang membuat mobil atau membuat pesawat terbang. Nggak akan kena. Iya. Nggak nyambung. Jadi nggak akan masuk. Memang sama-sama membuat, Terus tapi saya konteksnya beda.
Gitu loh. Ya, saya tambahin tadi ya, dia mengatakan apa fungsinya logos atau firman. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh sang firman itu, lewat sang firman itu. Ya, Iya, betul. makanya tadi Pak Betul. Bombong sudah menjelaskan dari Kejadian 1 sampai ayat 1 sampai 3, ya, kemudian Mazmur 33 ayat 6 sampai 9, kemudian Yohanes 1 ayat 3. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh sang firman itu. Ya. Saya masih mau Iya. jelaskan lagi ke dia, tapi dia sudah cek uji rasulnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menciptakan. Pelan-pelan, Pak Pak. Bombong. Belum di Mazmur 19 ayat 2. Yesaya 47 ayat 30. Pak Bombom, mereka itu kalau bertanya itu loncat-loncat, Pak. Belum satu belum kelar, dia sudah loncat ke yang lain lagi, jadi tidak akan paham. Gua ada Cecep itu, Ya tadi kan? jaringannya putus. Itu Cecep tanya ke Ustaz. Seperti itu. Pak Ya, Aldi Pak Bara Cecep, tadi jelas saya tambahin Cecep ya. itu. Pak Cecep, saya tambahin. Tadi Bapak tanya apa fungsi logos atau firman. Logos itu artinya akal budi, seperti Bapak kata biologi. Bapak tahu kata biologi? Biologi itu dari bios dan logos. Ya, logos di situ bukan perkataan, Pak, tapi ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan atau hikmat kecerdasan ilahi. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu lewat firman logosnya, bukan hanya sekedar dia berkata-kata. Logos itu, Pak, yang ada di dalam diri Allah itu keluar menjadi lego, menjadi kata-kata. Betul ya? Kata-kata inilah yang menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan lewat Yesus itu segala sesuatu diciptakan. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh firman, Pak. Makanya Yesus itu sebagai kalamullah itu tidak diciptakan. Karena Allah menciptakan segala sesuatu lewat sang firman. Ya, kalau Yesus itu sebagai sang firman diciptakan, firman mana lagi yang menciptakan firman, gitu loh, Pak. Iya. Ya, firman itu kan diciptakan, kekal. Bu Sofia tuh dia nggak ngerti dafar. Iya, dia nggak ngerti dafar. Ya. Nah, jadi kemudian Pak Cecep mengatakan, Pak Cecep tuh jangan membayangkan begini, Pak. Kalau di dalam konsep Islam, kata-kata itu cuma sekedar gelombang suara bunyi a i u e u. Di dalam Alkitab enggak, Pak. Kata-kata itu seorang pribadi, firman. Makanya dikatakan ketika Adam berjalan di Taman Eden, Tuhan berjalan bersama dia, itu terjemahannya di dalam konsep Yahudi, itu sang firman, Pak. Sang firman yang berjalan berbicara dengan Adam. Ya, ketika menampakkan diri di Kejadian 15 kepada Abraham, itu dikatakan sang firman menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Jadi firman di dalam Alkitab kita bukan gelombang suara, Pak. Firman itu pribadi Allah sendiri, seperti Allah itu seakan-akan apa ya? Allah kita itu tidak naik turun tiap 2/3 malam, seperti di dalam konsep Islam Bapak, Pak. Ya, Allah yang menampakkan diri di bumi itu disebut sang firman, dasar Elohim. Gitu ya. Dalam wujudnya macam-macam. Kadang dia dalam rupa manusia, dalam rupa malaikat, dalam rupa semak yang menyala, macam-macam Pak wujudnya sang firman ini. Gitu ya. Iya, iya. Sebetulnya jadi gini Pak Cecep. Pemaparan Mbak Sophia sama jawaban yang tadi ini udah berbeda sebetulnya. Menurut Nggak saya. ada Yang beda. mana? Itu Jawabannya kan menurut mana? Bapak. Yang mana jawabannya yang beda? Oke. Saya ceritakan ulang. Tadi yang menciptakan langit dan bumi yaitu firman. Sekarang Iya, sang yang firman. Sang Adam, firman, sang firman. Sang firman. Sang firman ini siapa? Namanya Tadi firman. udah dijelasin, Pak. Dalam kitab Wahyu Yesus itu disebut sang firman, Pak. Namanya Jadi firman tadi Allah. udah dijelaskan. Tadi udah dijelaskan YHWH Allah itu satu, Esa Ehad dengan firman dengan roh. Sang firman ini adalah Bentar, mungkin perlu dibuka. Bentar, Bapak perlu buka Mazmur 33 ayat 6, Pak. Di dalam Alkitab kita, Allah itu menciptakan segala sesuatu lewat firman dan rohnya. Udah ya? Makanya ketika dia menciptakan segala sesuatu, dia berfirman. Nah, ini Pak Bomo akan buka Mazmur 33 ayat 6. Tampilkan ayatnya dulu, dibaca dulu. Iya, Pak. Oleh firman Yahweh, langit telah dijadikan. Jadi oleh apa, Pak? Oleh firman. Dia berfirman. Maka segala sesuatunya ada. Dan oleh nafas mulutnya. Nafas mulut ini bicara roh, Pak. Roh itu selalu diasosiasikan dengan hembusan nafas ilahi. Udah ya? Ketika Tuhan bernafas,
Itu bukan kayak kita, Pak, yang keluar CO2, yang dihirup O2. Ketika Tuhan bernafas, yang keluar itu roh. Ketika dia menarik nafasnya, di Ayub 42 dikatakan roh itu kembali kepada dia. Ada kematian, ada destruction. Mudah ya, Pak? Ketika Tuhan bernafas itu, roh kehidupan itu keluar, Pak, dari dia. Ketika dia mengembusi Adam, di dalam lubang hidung Adam, itu roh masuk, Pak, ke dalam Adam. Kalau Tuhan menarik nafasnya, dikatakan di dalam Ayub, roh itu balik, Pak, ke dia. Bukan seperti kita, Pak. Kalau nafas keluarnya CO2, menghirup O2, bukan begitu. Allah itu kalau nafas keluarnya roh. Dan ketika dia menarik, roh itu balik ke dia. Terjadi kematian atau destruction. Mudeng ini, Pak. Mazmur 33 ayat 6 ini Bapak mudeng dulu enggak? Berarti roh kita ini adalah ya, ini ayat 9 nih, Pak. Nih, Pak. Dia berfirman, ya, dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi Tuhan itu kalau menciptakan ini cuma ngomong, Pak. Jadilah terang. Jadilah tumbuhan. Jadilah binatang. Enggak seperti di dalam Quran Bapak. Tuhan menciptakan itu perlu masa yang lama, ya, baru dia tumbuh, baru dia naik ke langit. Ketika itu langit menjadi asap, enggak begitu, Pak. Tuhan hanya berfirman, Pak. Semuanya jadi. Jangan menceritakan saya, jangan memframing Tuhan saya. Apa? Kok memframing? Saya belajar Islam Bapak 4 tahun kok memframing. Saya bisa tunjukkan ayatnya loh. Kalau Allah Bapak tidak pernah menciptakan dengan kata kun fayakun, Bapak mau buktinya? Loh, Pak Cecep sendiri kan mau memframing Tuhan kita di sini, Pak. Yang jadi manusia, jadi segala macam. Saya Bapak bukan bertanya, Bapak mau memframing, Bapak mau memframing dengan otak Bapak, itu loh. Bentar, di dalam Alkitab kita, Pak, Tuhan itu menciptakan dengan berfirman. Bentar, di dalam Alkitab, Tuhan kita tuh menciptakan dengan berfirman. Bapak lihat di Kejadian 1. Ya, dia berfirman, semuanya ada. Dia berfirman, semuanya ada. Tetapi saya bisa buktikan, Allah Bapak itu tidak pernah berfirman kun fayakun dan ada. Bapak mau buktinya nggak? Allah Bapak tidak pernah menciptakan dengan kun fayakun. Nah, di sini kan Bu Sophia udah memframing sendiri bahwa memframing, saya bisa tunjukkan buktinya kok. Ini Bu Sophia tuh sebentar. Buktinya kalau di Quran Allah Bapak tidak pernah menciptakan dengan kata kun fayakun. Iya Bu, sebentar 1 menit Bu. Pak Cecep tahu nggak framing itu apa? Bapak saja dari tadi setelah saya jelaskan, ya dari tadi Bapak saya bicara, setelah itu ngerti, iya, tapi saya menyimpulkan, itu sudah framing, Pak. Framing itu Bapak menyimpulkan sendiri. Nah, Bapak menyimpulkan sendiri, seharusnya Bapak jangan menyimpulkan. Jangan Bapak menyimpulkan perkataan yang Bapak tidak ngerti. Sekarang gini. Sekarang Bapak udah ngerti belum? Sekarang Bapak udah ngerti belum keesaan Allah? Tanya dulu, Bu. Dia udah ngerti apa belum? Dia udah ngerti belum? Bapak udah tahu belum yang tadi kita jelaskan bahwa Allah yang Esa itu selalu ada di dalamnya roh yang kekal dan firman yang kekal. Ini dulu, sampai sini dulu Bapak ngerti nggak? Baru nanti kita bicara bagaimana firman itu menjadi manusia. Nah, kalau mengerti begini Pak Cecep. Ketika ditanya sama Bu Sofiatul atau saya atau yang lain, ulangi Bu Sofia. Gini Pak, yang tadi dijelaskan oleh Bu Sofiatul dengan saya dengan Pak Bom tadi, Bapak kalau jika sudah mengerti, Bapak akan berkata begini, oh ya saya mengerti. Kalau orang sudah mengerti, tidak akan menyimpulkan, tidak akan melanjut bertanya. Begitu loh, Pak. Kalau begitu. Kan nggak bisa. Kalau Bapak sudah mengerti itu Bapak yang salah. Ya. Giliran tanya dia. Yang disebut mengerti itu. Giliran tanya dia sekarang. Giliran tanya Ustaz. Sekarang giliran tanya dia, Bu. Pak. Oke, Bu. Iya, oke. Yang saya tanya, Bu, ya. Bu Sofiatul, maaf, Bu. Biar saya mau tanya dia. Dia dari tadi bertanya, saya juga akan menyimpulkan pertanyaan apa jawabannya dia. Seperti dia menyimpulkan. Pak Cecep, sekarang saya tanya. Bapak tahu nggak keberadaan Allah Bapak ada di mana?
Wujud Bapak, fungsinya Allah Bapak itu seperti pertanyaan Pak Cecep kepada saya. Fungsinya Allah Bapak apa? Fungsi Tuhan saya itu yang menciptakan segalanya. Ya, oke. Menciptakan Tapi Bapak nggak kenal dia. menciptakan Tapi Bapak kenal nggak? menciptakan Bapak angin. kenal nggak? Bapak kenal nggak? Bapak bisa tahu nggak dia bagaimana wujudnya? Bapak tahu nggak apa yang dia Bapak sukai dan dia tidak sukai? Nah, Pak, apa yang dia saya tanya, sukai dan Allah- tidak? Allah Bapak seorang pribadi nggak? Seorang Nah, pribadi itu pribadi artinya nggak dia punya selera, ada yang dia suka, ada yang dia nggak suka, dia bisa marah, seperti seorang pribadi. Allah Bapak itu seorang pribadi apa enggak? Sama seperti Tuhan kita. Kalau Bu Sophia bilang Tuhan saya punya kesukaan dan tidaknya, terus terang saya jawab tidak punya kesukaan. Gitu. Ya sudah beda. Kenapa? Karena dia Sudah beda. yang namanya Jadi Bapak beda. berarti konsep Bapak jangan Bapak bawa ke sini. Kalau di konsep Nggak nyambung. Bapak Tuhan Iya, Bapak tuh. tidak punya kesukaan. Nah, Kalau kita Tuhan berarti kita Bapak- bisa. Bapak udah punya kesimpulan Ada. bahwa Tuhan saya ini adalah punya kesukaan gitu, Pak. Bapak udah punya Punya kesimpulan bahwa Punya kesukaan. Tuhan saya ini punya kesukaan gitu. Enggak lanjutkan menyimpulkan. Loh, bukan. Setelah Bapak Pribadi atau jawab enggak, baru itu yang kita saya simpul. tanya. Pribadi atau bukan? Tadi ditanya Bu Sofiatul pribadi atau bukan, begini loh Pak. Pribadi itu adalah punya hakikat. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Sofiatul. Punya hakikat, punya hayat ilahi, punya dafar dan segala macam, punya roh, firman. Itu hakikat yang esa, ehad. Ehad itu bukan satu tunggal, Bapak berhitung satu kelereng, ada satu kelereng, tambah satu kelereng, tambah satu kelereng, jadi 3 kelereng. Bukan begitu, Pak. Kayak Pak Cecep Jadi, tuh. Pak Cecep punya roh, tubuh, dan jiwa itu 1 apa 3 tuh? Satu. Nah, gitu loh. Jadi ketika Ya udah, Bapak sendiri nggak bingung kalau Bapak 1 kok Bapak bingung. Doktrin Trinitas, saya heran. Itu belum sampai saya tanya Bu Sofiatul, saya belum sampai tanya kan dia begini. bagaimana. Sebentar Pak Cecep. Saya Bu Sophia bertanya. terhadap saya. Apa? Silakan. Punya pribadi atau bukan Tuhan Bapak? Bu Sophia kan bertanya terhadap saya. Hmm. Tuhan saya ini punya kesukaan tidak? Dijawab sama Pribadi saya. atau bukan? Bukan Tidak pribadi kesukaan. atau bukan. Maksudnya pribadi atau bukan. Kalau pribadi, kalau seperti Tuhan kita, pribadi itu punya kesukaan. Dia bisa marah, dia bisa itu. Tadi yang dijelaskan Bu Sofiatul. Sekarang Tuhan Bapak itu pribadi atau bukan? Ya pribadi. Oh pribadi. Nggak Oh pernah, Sofiatul orang pribadi. Nabi Bapak aja nggak pernah ketemu. Nabi Bapak kan nggak pernah ketemu sama Allah. Nabi Bapak nggak pernah bicara Iya. sama Allah. Iya. Bapak nggak Mana kenal siapa pribadinya? Tuhan Anda, Pak. Makanya Bapak nggak punya Karena Roh saya Kudus. jawab- Bapak nggak bisa kontak dengan Roh Kudus. Jadi gini Pak, jadi gini Pak. Saya jawab, Jadi gini. kan Bu Sophia nanya, Tuhan saya ini pribadi bukan? Saya jawab. Ini siapa ya kok pribadi mendengung ya? bukan. Gini Pak Cecep. Tapi Bapak tahu, Bu Sophia Bapak tahu nggak? bukan. Sebentar, saya ini kan Bu Sofiatul. Bapak sendiri bertanya dari tadi Bapak yang Bapak tanya ini esensinya Bapak tidak paham. Bapak pribadi aja Bapak tidak paham. Pribadi itu bukan pribadi Tuhan. Pribadi itu adalah pribadi yang dia bisa. Kan Dia udah bisa dengar dulu. Bahwa Pribadi itu Tuhan dia saya bisa, dia ini pribadi. dia bisa marah. Bisa merasakan dia ada yang suka atau tidak suka. Pribadinya Tuhan Bapak tahu dari mana pribadinya dia. Sedangkan Bapak aja nggak tahu ada di mana. Nggak kenal. Bapak kenal dia dari mana? Kan tadi Sophia jawab, Sophia tanya. Tuhan saya ini pribadi bukan? Iya. Saya jawab pribadi. Gitu. Nah, kalau pribadi Bapak berarti ya. dikenal.
Kalau pribadi berarti Bapak kenal. Bapak tahu wujudnya. Itu baru Bapak menyatakan pribadi. Sekarang Nah, Bapak tahu nggak oke, Pak. wujudnya? Kalau kita Nah, kalau berbicara Tuhan, Pak, hmm, saya mengatakan Tuhan saya kan pribadi. Ini pribadi menurut Tuhan saya. Itu. Kalau kita harus kenal sama Tuhan, di mana kita mau kenal, Dia kan pencipta kita, pencipta saya. Masa saya harus mengenal Dia, sementara ciptaan yang Dia ciptakan itu banyak yang kita tidak kenal gitu. Bapak tadi bilang, Bapak tadi bilang Tuhan Bapak pribadi. Bapak tadi bilang Tuhan Bapak pribadi. Kalau pribadi itu pasti bisa dikenal. Pak, Allahnya Israel itu adalah Allah yang mengenalkan dirinya. Makanya di dalam Alkitab dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak mengenal aku. Nah, jadi Bapak esensi Israel itu tahu jalan-jalanku. Sebentar. Allah Israel itu bukan Allah seperti Tuhan negeri Mekah, Bapak. Loh, saya Israel rohani, Pak. Saya dicangkokkan. Ibu Israel bukan. Betul, saya Israel rohani. Bapak Arab bukan? Enggak, Bapak Arab bukan. Jelaskan. Bapak Arab bukan. Jelaskan. Enggak, sebentar Pak Bombom. Saya mau tanya. Saya mau tanya juga. Gampang. Oke, yang lain dulu. Oke, yang lain dulu. Bapak dulu silakan. Bapak saya tanya. Dulu. Bapak Arab bukan, Pak? Bapak Arab bukan? Abdul. Bapak Arab bukan, Pak? Bukan. Nah, bukan. Jadi Bapak nggak usah tanya ke Bu Sofiatul Israel atau bukan. Jadi begini, Pak. Bapak bicara esensi saja. Tadi Bapak sebutkan bahwa Tuhan. Jangan menyebut Tuhan Israel dong. Jangan menyebut Tuhan Israel. Saya nggak pernah. Allah kita itu Allahnya Israel, Pak. Allah yang kita memang Allah kita Allahnya Israel, betul. Allah di dalam Alkitab itu Allah Israel, Pak. Makanya namanya Yeshua, yang artinya Yahweh Sua. Kalau Bapak kan yang disembah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Beda, Bapak Pak. juga Kalau di dalam Arab. Bentar, Bapak menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah, yang ada batu hitamnya. Kalau Alkitab enggak, Pak. Alkitab itu Allah Israel. Itu kan kata Bu Sophia. Oh, mau saya bukakan. Bapak nggak baca Quran. Bapak nggak baca Quran. Allah itu Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Bapak nggak baca Quran. Apakah saya menyebutkan bahwa Tuhan saya adalah ada di negeri Mekah sebelum itu Tuhan Bapak sendiri yang menyebut di dalam Quran. Ya itu terserah. Bentar. Itu kan Anda yang mengatakan. Pak, kalau Bapak menyatakan dia adalah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Bapak baca Quran atau enggak? Dan Tuhan Bapak itu di dalam Quran Anda. Itu kan, dan mengatakan hanya berbahasa Arab. Tunjukin ayatnya. Tunjukin Tuhan ayatnya. Bapak itu Tuhan Mekah, Pak. Tuhan Bapak itu Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah, makanya hanya bisa bahasa Arab. Kalau kami bisa berbagai macam bahasa, karena Tuhan kami Tuhan semesta alam. Kalau Allahnya Bapak itu Tuhannya orang Arab, makanya Bapak kalau sembahyang hanya bisa bahasa Arab. Silahkan, Bu. Silahkan. Ibu mau bilang apa juga silahkan. Saya nggak pernah dalam forum ini mengatakan bahwa saya tanya, Bapak kalau sholat, bisakah Bapak tidak pakai bahasa Arab? Kok jadi ke situ, Bu? Tadi bicara Israel. Saya membuktikan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan semesta alam. Makanya Alkitab kita ditulis dalam berbagai bahasa, Pak. Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramaik. Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Dan kalau Bapak baca di Kisah Rasul 2, Tuhan memberikan kita karunia berbahasa semua macam bangsa-bangsa bisa tahu. Dan kalau kami berdoa, Pak, yang orang Arab berdoa pakai bahasa Arab, yang orang Inggris berdoa pakai bahasa Inggris, yang kami orang Indonesia berdoa pakai bahasa Indonesia. Karena Tuhan kami Tuhan semesta alam, Pak. Dia yang menciptakan kita semua. Kalau Tuhannya Bapak, itu Tuhan lokal. Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Makanya Bapak hanya bisa berdoa dalam bahasa Arab. Kasih dia QS 27 ayat 91, suruh dia baca.
QS 27 ayat 91. Tuhan kami Tuhan alam semesta. Kami berdoa tidak harus kiblatnya ke Yerusalem sekarang, karena Tuhan kami adalah pencipta alam semesta, ada di mana-mana. Kalau Bapak Tuhannya negeri Bom. Mekah, makanya Bapak harus kiblatnya ke Mekah. QS 27 Buka ini 91. QS 2791 suruh Pak Cece baca sama Ya, QS 106 ayat 3. Ya, Enggak, betul. Pak Bom QS sebentar. 106 ayat 3, betul. QS 106 ayat 3 dan QS 27 sama 91 ayat biar dia 91. baca. Biar dia yang baca aja, Pak. Biar dia tahu. Suruh dia baca, Pak. Makanya QS Bapak tuh hanya 106. bisa doa pakai bahasa Arab, Qur'annya hanya bisa pakai bahasa Arab, karena Tuhan Bapak Tuhannya orang Arab. Beda dengan Tuhan kami, Pak. Makanya Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Karena Tuhan kami pencipta alam semesta. Pak Bom, tolong dibukain QS 106 ayat 3 dulu, Pak. Sama 2791. Udah 27. Biar Bapak ini baca. Ya, 2791, silakan. Tapi dia Ustadz kok nggak pernah ini baca Al-Qurannya. Iya nih, Pak ya. Masuk nggak? Coba tuh, Pak. 91. Iya, Pak, Baca dibaca, itu, Pak. Pak. Dibaca, Baca itu, Pak. Pak Cecep. Baca, Pak. Pak Cecep, baca itu dong. Baca Pak, siapa Tuhan Bapak? Baca tuh, Pak. Pak. Buktikan apakah Tuhan Bapak Tuhannya Israel yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, apa Tuhan negeri Mekah? Itu ayatnya itu, baca aja. Halo. Udah Masuk, makan Mas. lagi. Ya, Selesai. Pak Ya, masuk Pak Cecep. Coba Pak Cecep baca tuh. Surah 2791 di screen, Pak. Halo, Hei. hilang. Pak Cecep suruh Mana si baca Cecepnya? itu. Suruh baca pura-pura hilang deh. Pura-pura nggak kedengeran suaranya. Dia udah dengar, udah lihat, Pak. Tapi dia nggak mau baca. Mana dia, Pak? Halo. Ya, Masih baca Ya suara ada saya. loh, kita nggak boleh sebut Tuhan Israel. Lah orang Tuhannya Tuhan Israel kok gimana? Jadi gini. Sebetulnya mendingan kita kembali ke topik. Apa baca dulu? Tunggu Mau dulu, diskusi baca nggak? dulu. Nggak, Kasih keluar Bapak dulu. baca dulu. Nggak bisa. Baca Baca dulu. dulu, Pak. Nggak bisa. Nggak usah kasih keluar, Nggak bisa Pak. baca. Nggak bisa. Nggak bisa Oh, baca. kan Nggak bisa bisa baca sekolah. dia, Pak. Turun sudah, Pak Dia ya. nggak sekolah. Iya, Dia buta huruf, Pak. Buta huruf, Pak. Percuma Bapak Dia ini buta berarti huruf, buta Pak. huruf Bapak ini. Iya, Umi dia Saya Umi. buta huruf, tapi pintar. Umi. Kenapa orang-orang buta huruf Saya masuk umi. lagi nih? Saya umi, tapi pintar. Baca, Oh. baca. Suruh dia baca. Buta Saya huruf. umi. Baca. Kalau begitu kok baca. Baca. Baca, Saya coba. buta huruf, Pak. Ya kan, Saya baca. Buta huruf. saya kan buta huruf, Baca tuh. tapi Baca. pintar. Kalau buta Iya, huruf iya, jangan saya masuk buta room huruf. sini, Pak Bom. Ya Dadah. udah turunin aja, Pak. Dadah. Turunin aja kalau buta huruf percuma, Pak. Kalau buta huruf aja lu. percuma turunin aja. Enak-enak aja Aneh-aneh lu ya. Aneh-aneh aja nih. Aneh-aneh aja. Ya udah. Oke, yang lain boleh masuk ya. Botol. Aneh-aneh aja. Botol. Di sini room saya. Jadi kalau Anda pura-pura botol, aneh-aneh aja lu. Pak Bom, percuma kita ngomong sama orang buta huruf, Pak. Kita akan stres sendiri. Dia pura-pura blow on itu, dia udah baca tadi itu. Dia begitu lihat Tadi kan jelas saya udah dia kasih nggak mau kode. baca. Tadi kan saya udah kasih kode. Lebih bagus Belum. Bernard ya. Bernard yang beruang itu. Oh. Iya. Jadi teman-teman Muslim ya, Anda perlu tahu dan sadar bahwa Allah yang Anda sembah itu bukanlah Allah Israel, bukanlah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Iya. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu selalu mempunyai logos atau firman yang kekal. Ya, Yesus adalah firman Allah yang kekal. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak punya roh, ya artinya berhala dong mati. Kan sesuatu yang nggak punya roh. Yang membedakan kita sama patung berhala ini apa? Karena kita punya roh, kita punya kehidupan. Nggak punya roh mati. Mata. Bu, baru ditunjukin QS 2791 udah buta huruf dia jadi Umi. Iya. Belum yang 106 ayat 3. Wah, Ayat 3. jangan-jangan mati bunuh diri dia. Mati bunuh diri dia jangan-jangan.
Nah, itu ada One Way. Ayo, diskusi sama One Way. One Way, Satu lagi nih saya buta huruf datang. telepon lu ganti dulu tuh, jangan berisik. Campur ya, Jadi campur. gini loh. Saya tanya Yesus itu Nah, tanyain. dengan Bapa itu satu hakikat atau enggak? Apa? Satu hakikat. Kalau satu hakikat, kenapa Yesus bilang Bapa lebih besar daripada aku? Satu hakikatnya di mana? Ya iya dong, Dalam Yesus kan dalam rupa kemanusiaannya manusia, benar. gampang banget. Dalam kemanusiaannya Itu adalah iya. kamu teman-teman, HP-nya One Way ini mengganggu nggak? Apa cuma saya aja yang ngomong? HP-nya dia mengganggu banget. Mengganggu Berisik. banget. Berisik. sekali. Jadi suruh ganti HP baru dulu lah. Enggak, Kalau nggak One kuat Way beli ini HP. debat kemana saja, dia punya handphone pasti begini. Debat dengan Ibu Iya. Uti begini juga. Debat dengan Iya, si dia debater ngomong begini katanya juga. alasan kita. Padahal Jadi di telinga sengaja. kuping kita ini udah peka, tau nggak sih? HP-mu tuh Dia ganti. Kalau sengaja. kamu nggak ganti HP, ganti headsetmu, kita nggak tahu masalah itu di HP apa di headsetmu. Yang pasti HP headsetmu itu memekakkan telinga kita. Betul. Bukan One Way. Hap- Apa kamu nggak lihat HP-nya sih? mau- Kamu tuh lihat di YouTube gitu loh. Kalau kamu pakai, buka lagi dia. Aku dibilangnya satu ekuivalen. Satu ekuivalen dari mana? Wong Bapak lebih besar daripada aku. Makanya saya HP One Way. sama headsetmu tuh diganti dulu. Filun. Saya mempunyai otak untuk berpikir gitu loh. One Way. One Way. Dua natur Yesus itu yang kamu harus pahami. Natur kemanusiaan untuk menebus dosa manusia dan natur keilahian dia sebagai sang firman yang diutus oleh Bapa. Itu kamu harus pahami. Jadi waktu kalau dia berkata, dia berdoa, dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa nangis, itu kemanusiaannya. Itu yang Dan kamu harus Bapa pahami yang lebih tidak besar dari kamu miliki dia. di Islam. Ya, Dan dia Bapa berkata, lebih besar "Bapa dari lebih dia besar karena dari manusia." dia." Itu kemanusiaannya dia. Segala firman yang kau telah sampaikan, aku telah kusampaikan kepada mereka. Ingat, Yesus Itu hanya dia penyampaian sang firman. firman yang Iya, menyampaikan betul. firman. Dengar, sebentar. Izin bicara sebentar. Sebentar. Ayo, satu-satu. Bentar. Satu. Diam, Saya diam. sama dia. Tenang, Saya sama dia. tenang dulu Oke, ya, saya sebentar, sama Pak dia. Lobo. Sebentar, ya sebentar, Pak Saya Lobo sama sebentar dia. ya. Oke, Ya. siap. Abis ini Pak Lobo baru sang penggugat. Oke, Giliran ya. Ini Tunggu. sudah- Sebentar. ya. Sebentar, Pak Lobo, sebentar. greget saya sama One way, dia. sebentar. One way. Kamu tadi katakan tuh ambil dari Yohanes 17 ya. Iya, gampang itu ayat Diam dipatahkan. dulu. Kamu tadi katakan dari Yohanes 17 ya? Mana orangnya itu? One way, Jangan lari. one way. Saya One tidak way. lari, silakan saja. Ya, Gini aja pertanyaan Ayo. saya. Tadi kamu ambil dari Yohanes 17 kan? Pertanyaan saya, Bro. Jangan ribut dong. Jangan Yohanes ribut. 17 kan? Itu berisik handphonemu. Tadi kamu ambil dari Yohanes 17 kan? Slow aja, slow. Ya, tadi kamu ambil dari Yohanes 17 kan? Bapak lebih besar Slow. daripada aku. Ini pertanyaan yang pertama itu yang kedua. Itu Diam dulu. Gampang. Berisik. Kau punya handset ini berisik. Tuh, berisik handphonenya, berisik. Berisik Kayaknya itu telinga kita pertanyaannya dia dikencingin gampang setan banget. kalau denger One Way ini. Betul kata-kata di Sakit telinga telinganya dikencingin saya, setan. sakit ya. Udah dibilang Sudah berkali-kali handphone dibilang dia kok nggak ganti bagus. dulu, kalau nggak headsetmu ganti HP-mu, ya ampun. Kok kredit kan bisa itu 12 kali cicil bayar. Masa nggak bisa? Katanya pemilik minyak onta. Tahu dia nantang debat kemana-mana tapi nggak modal. Headset kayak Itu diganti mah. biar kuping kita ini nggak Cuci handphonenya nggak dulu, Bu. Cuci handphonenya dia kanin dulu. Tuh, cuci Bu itu One Sofi. Way. Tuh, Bu cuci Sofi. tuh. Itu Ah, tuh, si Mas, One cuci Way onta punya dulu. pertanyaan semua itu pertanyaan yang sangat mudah semua, yang gampang dijawab itu. Itu Ya, nggak ada kan- pertanyaan yang buat kita jadi bingung, nggak ada. Alkitab itu One Way, saya kasih tahu kamu, Alkitab itu paling selengkap Alkitab kami. Al-Quran itu tidak selengkap Alkitab kami. Kamu mau tanya apa aja, Alkitab kita bisa jawab semua. Jadi kalau kamu masuk sini tanya, kamu keliru besar. Nanti kami akan tanya kamu lagi ya. Kamu harus jawab ya. Saya udah lama pengen debat sama kamu ini, cuma belum ada waktu aja. Sekarang ada waktunya nih. Ya, besok saksikan ya, One Way Arab maklum akan berdebat dengan Arab asli. Nah, itu kita mau saksiin tuh besok. Jam berapa itu, Bu? Jam 8 malam ya, Arab maklum Oke. dengan Arab asli. Kita lihat. Kita saksiin besok. Tapi dengan catatan harus bagus dulu dia punya handphonenya itu. Nah, udah berisik lagi itu. Berisik dia punya handphone.
الله ندعوك أن تأتي في وسطنا تملأنا